salam sejahtera untuk kita semua dan salam di luhur ya. Ya, hari ini adalah pertemuan kita yang kelima untuk mata kuliah rekayasa web. Membahasnya apa? Manajemen halaman atau laman dan media. Kok laman yang Bapak tulis? Apa ceritanya kata kalian? Jadi gini, di WordPress dia nyebut page itu laman tanpa H. Jadi bukan halaman, tapi laman. Kenapa seperti itu? Sabar, nanti akan dijelasin. Tentang hadiran tadi udah 3 orang yang mau saya sampaikan. Di RPS sesuai pertemuan 5 kita akan bahas tentang page. Nah, page itu sebenarnya adalah laman. Sama kayak saya sebut di sini. Manajemennya page. Page itu kalau kita terjemahkan terjemahan bebas, itu halaman lagi ya. Makanya di sini ditulisnya media pada halaman web. Maksudnya apa? Kalau kita buka web WordPress, dalam hal ini set preview kita, oke, saya ini belum running ya. Udah benar. Kalau kita buka, kita akan memperoleh front end, di mana halaman yang kita buka ini di front end pun, itu disebutnya halaman web. Apapun yang sedang kita buka, disebutnya halaman web. Ada gambaran ya maksudnya? Saat saya lagi masuk mode editing, sabar lagi nunggu. Intinya ada tulisan halaman, ada tulisan laman. Page itu sendiri adalah laman. Jadi halaman web itu yang mana? Sabar, saya mau tunjukin ini kalau udah tampil nih. Ya jadi masalah dia nggak tampil gara-gara saya kebuka 2 tadi. Nah ini, saya ulangi ya. Yang terbuka sekarang disebutnya adalah halaman web. Kenapa? Lihat, ada elemen header. Di headernya ada navigasi. Ada bagian konten. Dan di bawah ada footer. Inilah halaman web. Jadi yang mau dibilang halaman web tuh yang utuh. Saya klik salah satu ini, April misalnya. Saya klik April. Keluar Novita kacamata begini. Ini juga halaman. Halaman web. Laman tuh yang mana Pak? Kata kalian. Sabar ya. Jadi apapun yang kita lihat di sini disebutnya halaman web. Laman yang mana? Sabar. Sekali lagi yang ini adalah halaman web. Sampai itu dulu jelas. Yang kita lihat di front end tuh yang nggak ada web adminnya, itu adalah halaman webnya. Kuncinya itu. Yang kita lihat di back end, yang kita edit, inilah laman atau page, inilah post. Kalau di front end dia nggak ada beda. Yang saya lihat sekarang tentang saya ini dari page atau dari laman, nyebutnya di back end itu laman. Tapi kalau kita buka yang kayak gini, apa pengenalan dasar CSS, ini kan post nih. Tapi kalau di halaman ini disebutnya ya halaman web. Nah, istilah laman dan istilah post itu adanya cuma di back end. Mudahnya kayak gitu. Jadi page itu laman untuk bedainnya. Post itu ya post. Kalau halaman web berarti halaman yang dari bisa jadi post, bisa dari media, bisa jadi page-nya sendiri. Nah, nanti di RPS ada tulisan media pada halaman web. Bisa di post, bisa di page. Itu yang mau dibilang. Oke. Jadi kalau kita lihat yang sekarang nih, ini namanya untuk lamannya. Manajemen lamannya. Bukan manajemen halaman web, beda. Intinya kalau ada WP admin di backend, itulah yang laman, itulah yang post. Di front end, yang tanpa WP admin, itulah halaman web. Pak, bukannya halaman web Bapak itu tentang saya ini. Pengenalan dasar itu kan post, kata kalian. Nah, tapi yang kita lihat sekarang ini adalah halaman webnya. Jadi mau dibilang di pembahasan ini, media itu yang mana? Media itu segala sesuatu yang kita upload, baik itu di post maupun itu di laman. Makanya pembahasannya dimulai dari ini. Oke, kemudian baru ada tentang lamannya. Terus apa hubungannya dengan menu? Karena nanti kalian akan nemuin yang kita tambahin di
laman akan jadi suatu menu. Terakhir widget. Nah, itu yang akan kita coba bahas. Kita coba demo. Saya minta kalian tadi login ke dashboard ya. Login ke dashboard. Coba akses menu laman sekarang. Harusnya ada laman contoh ya kalian di semua laman. Laman contoh sama kebijakan privasi. Coba dicek. Ada nggak kebijakan privasi sama laman contoh? Defaultnya 2 itu. Kita bisa nambah ya kayak post itu. Tambah halaman. Nah, ini jangan heran lagi ya. Dia nggak konsisten. Kadang halaman, kadang laman. Tapi yang dimaksudnya sebenarnya laman. Ini karena translate-nya aja yang menerjemahkan bebas, page itu halaman. Boleh dari tambah halaman, boleh tambah yang bawah ini sama. Oke, coba tambah halaman baru. Udah. Di judulnya coba isi silsilah keluarga. Di judul isi silsilah keluarga. Sudah. Isinya bebas lah, karena itu nanti. Sudah. Isinya bebas. Kalau sudah terbitkan. Kalau sudah terbitkan. Udah belum? Intinya nggak usah banyak pikir, nggak usah kayak Tiwa, Mama Tiwa, Papa Tiwa kayak gitu, nggak usah ditulis, udah tulis aja judul gitu ya biar tahu sama asal isinya. Terbitkan, sudah? Oke. Kalau sudah, mari kita ke front end ya. Ke front end yang kayak gini nih, yang praktik komunikasi web yang di depan. Udah? Yang di depan ya front end. Kalau sudah, cek bagian kanan ini. Ada nggak yang barusan kalian bikin tadi? Laman contoh sama silsilah keluarga. Ada nggak? Saya ulangi ya. Klik praktikum rekayasa web atau front end kita. Yang front end kita itu ini alamatnya. Klik aja ini biar dia nge-reload. Kalau sudah, cek di bagian menunya. Ada nggak silsilah keluarga sama laman contoh. Nah, fix ya. Walaupun yang Tiwa belum, nggak tahu kenapa lah Tiwa ya. Saya lanjut dulu ya. Konsentrasi. Berarti benar apa yang kita bikin pack jadi menu. Nah, yang jadi masalah sekarang, apa iya menu itu hanya dari pack? Jawabannya enggak. Menu tidak harus selalu dari pack. Tetapi pack umumnya dijadikan menu. Oke, konsentrasi. Pelan-pelan nih. Termasuk catatan ya. Jadi hari ini pun tetap ada catatan digital itu. Saya ulangi. Menu biasanya dari pack. Atau pack itu biasanya jadi menu. Tetapi menu tidak serta-merta harus dari pack. Menu itu bisa jadi dari link. Bisa jadi dari kategori post, bisa jadi dari tag, bisa jadi juga dari postnya itu sendiri. Bapak nulis di mana ya Pak? Di modul yang ada nih, di modul nanti kalian tinggal baca. Nanti saya balik lagi ke sini. Nah, ini saya lagi jelasin aja dulu. Jadi pack kebetulan yang kita bikin jadi menu. Tapi yang saya nih pertanyaannya mana? Ya enggak? Katanya dari menu. Mana ya Bapak deh gitu kan ceritanya kan? Nah, yang saya nih ceritanya sudah terkontaminasi sehingga dia udah nggak otomatis jadi menu. Tapi tenang, bisa nggak saya nambahin? Ya bisa. Jadi kita udah selesai bikin halaman ya. Sekarang coba ke tampilan editor. Tampilan editor. Karena kita bahas menu, mau nggak mau harus bahas navigasi. Bahas tentang tema ada di pertemuan selanjutnya. Tampilan editor. Udah, di sini ada navigasi. Silakan klik navigasi. Ada? Pak, yang saya kok tulisannya halaman contoh dan silsilah keluarga saja. Iya kan memang yang itu menunya yang tampil di sini tadi kan. Nah, sekarang gini, laman contoh kita nggak butuh. Konsentrasi, laman contoh nggak dibutuh. Klik 3 titiknya, pilih hapus laman contoh. Laman contoh kita nggak butuh.
Karena itu cuma contoh, laman contohnya mau kita hapus dengan cara 3 titik di halaman contohnya dihapus. Saya ulangi ya. Ya, tampilan editor sudah, navigasi udah diklik. Yang bawah ini nggak ada. Iya, nggak ada titik ini yang ditunjuk. Ya udah, klik 3 ini, suntik. 3 yang di atas. Sunting. Udah. Nanti dia ada sebaris kayak gini. Laman contoh sama apa? Ada? Iya, sama laman contoh. Ada, Fakih? Klik untuk mengaktifkannya, klik baris itu maksudnya. Jadi sistemnya ini dia sistem blok. Bedanya blok ini khusus navigasi. Sekali lagi ada aktif kayak ini, tanda aktif tuh kayak gini deh, ada muncul plusnya. Nah, diklik aja dulu. Ada apa ya tadi yang kalian ada? Aktifkan mode ketik kayak gini di laman contoh. Aktifkan mode ketik di laman contoh. Boleh 3 titiknya baru dihapus. Mana kata-kata hapus ya? Paling bawah. Aktifkan di laman contoh. Klik dulu laman contohnya. 3 titiknya diklik, hapus. Bener nggak kehapus? Udah. Tinggal silsilah keluarga. Tinggal silsilah keluarga, bener? Loh, yang diklik tuh salah satu. Jangan dikak sebaris ya. Ya udah biar lah, kalau udah dua-duanya kehapus. Saya misalnya hapus semuanya lah jalan ya. Nih, saya hapus semuanya. Hmm. Tuh, masih kok nggak hapus tadi. Nah, hebat. Iyalah hebat. Nah, misalnya kalau dua-duanya hapus sudah hilang kayak gini ya. Sama berarti posisi kita. Ya udah, yuk. Klik plus. Klik plus ya. Halaman apa yang kita mau? Silsilah keluarga kan yang mau tadi kan? Bener nggak? Ya udah pilih silsilah keluarga satu. Satu halaman beres. Coba klik plus lagi. Halaman saya bilang nggak harus dari page. Nah, kayak gini logikanya. Logikanya nih ya. Saya nggak klik praktikum rekayasa web. Kan ini lagi kebuka nih. Untuk pengunjung. Front end. Set preview. Atau yang istilahnya kunjungi situs. Set previewnya perhatiin jauh situsnya. Ya ini kan alamatnya. Berarti homepage-nya adalah alamat saat kita ngeklik praktikum rekayasa web. Udah paham? Sampai ini konsepnya udah paham? Saya ulangi. Kalau si siapa namanya? Lisa Tiwa mau buka e-learning, alamat URL e-learning itu kan ini. Bukan ada embel-embel course, view segala macam, ada import. Inilah homepage. Kalau udah sampai login itu dia masuknya backend. Berarti kalau kita mau buka website e-learning, alamatnya e-learning.atmaluhur.id. Kalau mau buka web mahasiswa, mahasiswa.atmaluhur. Inilah alamat web mahasiswanya. Udah paham, Tiwa? Hah? Kalau dia ada muncul halaman KHS, konsultasi kayak gini, ini udah beda cerita. Udah paham? Berarti alamat utamanya itu barangnya. Ini nih yang saya mau bahasnya adalah ini alamat utama web kita. Bedanya kita cuma di name. Udah. Silakan copy alamat utamanya itu. Itulah yang disebut homepage-nya atau istilah bahasa Indonesianya halaman beranda. Di copy. Beda name ujungnya. Udah belum, Tiwa? Bukan wordpress.com loh, Tiwa. Yang ya Setiawan Atmaluhur SID yang ada name. Yang Sylvia. Silakan di copy. Kita perlu naruh di bagian navigasi. Dia kan boleh cari atau ketik URL.
URL-nya untuk homepage atau beranda. Berarti tinggal kita paste, tinggal enter. Udah. Habis di paste, di enter. Kalau nggak tahu paste itu pakai Ctrl V. Kalau sudah di enter. Mau saya ulangi ya. Dari front page-nya, front end-nya di copy, termasuk PS, di paste. Hasilnya kayak gini. Nah ya, dalam keadaan dia terpilih, ganti tulisannya. Kalau mau bahasa Indo ya tulisannya bahasa Indo, beranda. Nanti beranda ini kalau kita cek di kanan, tautannya atau linknya mengarah ke homepage kita. Beranda yang kita ganti tulisannya tadi home, akan mengarah ke tautan homepage kita. Sudah ya? Pak, tidak seru apa masa beranda urutan ini padahal beranda paling kiri biasanya paling awal. Ya pindahin aja ke kiri. Bisa? Bisa? Oke. Pak, saya mau nambah sub menu misalnya. Kalian mau nambah baru nih sub menu. Misalnya ada tentang saya, tadi bikin lagi saya bikin tentang saya lagi deh. Kalian ketik aja tentang saya, dia akan bikin halaman baru biasanya. Create page, publish immediately tulisannya. Tentang saya, publish tulisannya, publish ya create page untuk tentang saya. Ya dicentang. Nanti ada page baru tentang saya. Ya tentang saya, atau judulnya. Title-nya tentang saya. Udah. Kalau sudah, kita mau bikin subnya misalnya. Nah, di sini ada toolsnya untuk bikin sub menu. Udah, diklik. Nah, kayak gini nih. Saya belum ada untuk CV. Ya, saya tinggal ketik CV. Karena nggak ada, ya saya mesti nambahin yang ini kan. Ya nggak? Saya enter. Nah, CV ini ngebuka apa nanti linknya? Nanti bisa kita atur. Ya, CV nanti mau buka link apa, bisa kita atur di sini. Enaknya kita bikin dari fake enaknya. Tapi ini tujuannya cuma bikin menu aja. Oke. Kalau sudah disimpan. Silakan disimpan di kanan atas dan cek front end-nya lagi, di reload. Di reload. Nah, tujuan kita tuh bener gak ada sub menu dan ada menunya. Sudah dicoba? Nah, berarti bisa ya. Intinya dia sistemnya sistem blok untuk tema yang sekarang. Nanti beda tema, bisa jadi dia beda penanganannya. Nah, nanti kita akan coba di pertemuan selanjutnya. Oke. Jadi halaman itu nggak gini-gini aja. Kalau ini sistemnya sistem blok, nambahin seblok, nambahin apa. Oke, saya lanjut. Di materinya, nah, cara ngikutin materinya adalah mulai dulu dari pendahuluan, baca pelan-pelan, kalimat demi kalimat, paragraf demi paragraf, kata demi kata ya. Saya anggap kalian udah selesai baca, nanti gulung ke bawah, tujuannya ngapain. Jadi jangan tiba-tiba langsung ke bawah banget, jangan. Bacalah cai-cai pada pertemuan kelima ini, baca pelan-pelan, satu-satu. Saya anggap udah dibaca, karena bisa baca semua. Apa yang mesti disiapkan, udah disampaikan seperti ini. Penjelasannya laman tuh ngapain, bisa kalian baca. Contoh laman apa, karena nanti akan kaitannya dengan UTS. UTS-nya itu akan diminta bikin konten minimal 3 page. Kalau yang kemarin,
Kalau yang kalian bisa jadi 5. Oke. Apa aja halamannya yang mesti dibikin? Nah, ya kaitannya dengan diri sendiri. Di sini ada contoh. Pak, saya punya bisnis, kata Lisa Tiwa. Mau tentang bisnis saya, nah sesuaikan nanti menunya. Oke. Jadi ini berada tentang kami, layanan, itu cuma contohnya. Nah, ngapain untuk nambah halaman? Ini caranya. Tadi udah kita praktekin, cuma bedanya nggak ada isi aja. Nah, ini ada studi kasus untuk kalian kerjain. Jadi untuk praktikumnya ngerjain, ada identitas kalian nambahin sendiri di laman itu. Cara pakainya persis kayak nambah post, karena sistemnya pakai blog. Klik terbitkan tentang saya. Nah, ini yang saya tunjukin nanti yang kayak kalian bikin tentang saya, silsilah keluarga kan, yang kalian tadi kan. Ya, laman contoh silsilah keluarga. Perbedaan laman dan post ini bisa dibaca juga. Terus media pada WordPress itu apa aja pada halaman webnya. Nah, ini aja yang bisa diupload, ada yang enggak, bisa dibaca. Manajemen medianya gimana. Ini ada contoh gambar, nanti kalian bisa lihat tulisan. Jangan cuma gulung-gulung aja, intinya dibaca. Saya mau cepat. Nah, ada aslinya, ada segala macam. Nah, ini hasil foto. Kalau nggak salah juga di kelas kalian nih ada saya foto malam-malam tuh. Laragon. Kita foto siapa kemarin tuh pokoknya. Yes, Setiawan J. Ini kan, nah, ada WP konten ya. Foto yang saya pindahin dari handphone, terus saya upload ke WordPress, nanti dia masuknya di sini. Kita lihat foto kalian semalam. Ini loh kayaknya. Siapa ini? Nah, kan? Ya nggak? Yang rambutnya kuning ini kan? Kita lihat. Fotonya satu yang saya upload, ini barangnya. Ukuran 1,79. Tapi kalian lihat, dipotong 150, dipotong 300, 768, dan seterusnya. Totalnya semua foto yang dari satu tuh ya, jadi 8. Kenapa seperti itu? Nah, itu dari pengaturan medianya. WordPress memang otomatis, nih ada penjelasannya. Bisa kalian baca. Dia nge-crop. Jadi yang dia tampilkan di post itu bisa jadi beda dengan yang aslinya. Untuk apa? Ya optimal. Kalau di layar mobile dia ukurannya kecil misalnya. Kenapa? Ya kalau layar kecil untuk apa ngeliat foto? Foto atau gambar yang gede. Dia cukup ngeliat yang kecil. Tapi kalau kita klik, baru dia kebuka di yang aslinya. Nah, nanti silakan dibaca. Nah, Pak, kok gede bener ya 2 giga yang bisa kita upload? Coba kalian ke media nih. Di sini, ke media pustaka. Saat kalian mau ngeklik tambah ini, tambah media, bener nggak yang kalian tulisnya 2 giga? Ada nggak? Di media pustaka, tambah file media. Ada tulisannya, ukuran maksimal. Udah dicek? Ada ya? 2 giga. 2 giga tuh gede loh. Komputer kalian atau web kalian di remote orang, diakses orang, tiba-tiba dia ngupload 2 giga, udah penuh tuh. Dan lemot di webnya. Karena dia baca tulis. Ada yang namanya disk, kayak gini nih. Kalau kita lihat task manager kan, dia terdiri dari apa? Ada yang namanya CPU, ada RAM, ya gak? Terus ada namanya lagi disk. 3 ini biasanya, di hosting pun 3 ini. Kalau dia ngupload 2 giga, belum apa-apa pun udah bandwidthnya penuh dengan 2 giga itu. Karena dari dia yang upload, kini kitanya download. Nah, udah penuh disknya, udah gayel tuh. Web kita bisa-bisa down. Nah, jadi ini nih bahaya nggak kalau 2 giga ya bahaya. Cara ngubahnya gimana? Ada di modul. Tinggal kalian lihat, di sini ada awalnya 2 giga, diubahnya apa jadi 10 dan seterusnya. Nah, saya balik ke sini. Nah, ini kaitan dengan menu tadi, laman apa hubungannya dengan menu dan navigasi. Bisa kalian lihat ini yang kita lakukan tadi, nambahnya. Ini yang pentingnya, karena untuk bikin link selanjutnya, yang ini jadi penting. Silakan dilakukan. Yang bisa dijadiin URL untuk menu apa aja? Nah, dari homepage, cara-caranya di situ ada dari kategori, ada dari page itu sendiri. Ini abaikan yang gini ya, jadi biar nggak jadi 4, saya jadiin 5, nambah aja yang ini, URL post, URL blog, dan seterusnya. Silakan kalian coba.
banyak banget pokoknya. Nah, kalau nambah tahun doang, oh berarti tampil yang post di tahun itu. Sama kayak kita lihat layar kaca 21 kemarin. Oh, film yang tahun 2026, ya berarti kita tinggal apa? Slash 2026 ya. Udah tampil nanti yang tahun-tahun 2026. Dan seterusnya per harian, per bulan, per tanggal pun ada URL media apa, bisa kalian baca dan seterusnya. Jadi ibaratnya dia ya udah jadi sistem yang utuh. Sampai ke widget. Widget itu gini gambarannya. Coba kalian ke paling bawah web kalian. Ke paling bawah webnya. Footer. Praktikum, blog, acara, toko, kayak gitu ya. Ya, ini emang ada nggak? Nah, ini salah satu untuk nambahin di layout webnya. Sama sistemnya sistem blog. Kita bisa nambahin kalender juga di sini. Bisa nambahin visitor counter dan seterusnya. Dengan cara ya ada di sini bisa kalian baca. Jadi webnya itu ya kayak fitur. Nggak harus yang seperti saya ini. Cuma inilah caranya. Kalian bisa nambahin. Oke, ubah template beranda karena itu beranda yang diubah. Ini nambah blok. Kebetulan yang saya contohin ini arsip. Udah selesai, ya hasilnya begini disimpan, nanti ada kayak gini. Oke, itu contoh widget ya. Nah, studi kasus tetap sama, bikin 2 halaman tentang kami kontak, dijadiin sub menu profil. Jadi ada menu profil di dalamnya ada tentang kami kontak. Oke, selesai bikin catatan, ngumpulin. Diisi. Ini ada ketentuannya di sini nih. Tambahkan teks penjelasan. Kamu mau generate pakai AI pun silakan. Tapi medianya ya media ada ditambahin. Oke, enggak? Oke, silakan. Nah, ada pertanyaan nggak sampai ini? Ada pertanyaan sampai ini? Enggak kan? Nah, selamat mencoba. Nggak ngerti tanya. Oke? Nggak usah sedih teman-teman yang nggak ada. Pulang kampung. Ya, lah, silakan dikerjakan. Aksen udah semua. Bisa tiba kepikiran cowok yang pertemuan pertama tuh ya. Datang apa lah. Mungkin dia takut naksir kayak Lisa Tiwa jadi dia tidak datang lagi. Ini yang gitu. Oke, sudah absen, aman. Berarti rekamannya saya stop.